Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rosita. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari neraca pembayaran internasional dan perkembangan neraca pembayaran Indonesia. Jadi, neraca pembayaran internasional atau balance of payment merupakan suatu laporan keuangan tentang nilai-nilai transaksi ekonomi suatu negara dengan negara-negara lain, yaitu dalam bentuk ekspor-impor atau aliran keluar masuk dana yang pencatatannya itu dilakukan secara sistematis dalam suatu periode tertentu dan jangkanya itu biasanya 1 tahun. Saya Rani Septianda Bustrani akan menjelaskan tentang struktur neraca pembayaran internasional. Struktur neraca ini secara umum terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, transaksi berjalan, yakni laporan yang berisi tentang catatan transaksi barang dan jasa suatu negara dengan negara lain selama periode tertentu. Transaksi berjalan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama neraca pembayaran, kedua neraca jasa, ketiga neraca non-balas jasa. Yang kedua, neraca modal. Neraca modal yakni bagian dari neraca pembayaran internasional yang mencatat arus modal masuk dan arus modal keluar dalam periode tertentu. Neraca modal ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, neraca modal pemerintah. Yang kedua, neraca modal swasta. Yang ketiga, neraca penyeimbang, yakni berisi nilai arus keluar masuk emas dan pembelian atau penjualan mata uang domestik atau valuta asing oleh pemerintah. Yang keempat, neraca perhitungan, yang berisi transaksi yang tidak tercatat. Yang kelima, neraca moneter, yang mencatat mutasi dalam hubungannya dengan IMF, serta memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfarabi Pramaditya Berali. Di sini akan memaparkan fungsi neraca pembayaran internasional. Yang pertama itu sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi seperti ekspor dan impor, utang piutang, penanaman modal di dalam dan di luar negeri, serta hubungan lainnya yang menyangkut neraca pembayaran. Nah, yang kedua itu sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil keputusan di bidang moneter dan fiskal dan bisa melihat cadangan devisa. Nah, jika cadangan devisa itu sudah menipis, pemerintah juga jadi bisa mengambil keputusan untuk menghemat atau menambah devisa tersebut. Nah, yang ketiga itu untuk sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Nah, yang keempat sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan internasional. Selanjutnya yaitu perkembangan neraca pembayaran Indonesia. Pada triwulan 2 2019, neraca pembayaran Indonesia tetap baik. Nah, hal ini terutama ditopang oleh surplus dari neraca transaksi modal dan finansial yang berlanjut sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Nah, sementara itu, defisit dari neraca transaksi berjalan juga meningkat. Dari sebelumnya sebesar US dollar 7,0 miliar atau 2,6% dari PDB menjadi sebesar US dollar 8,4 miliar atau 3,0% dari PDB. Nah, hal ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor musiman repatriasi dividen, yang kedua, pembayaran bunga utang luar negeri, yang ketiga, pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, dan yang terakhir yaitu harga komoditas yang turun. Nah, meskipun pada triwulan 2 2019 sempat mengalami defisit yaitu sebesar US dollar 0,2 miliar, namun sampai dengan semester 1, neraca pembayaran Indonesia ini tetap mencatat surplus yaitu sebesar US dollar 0,4 miliar. Nah, perkembangan ini ditopang oleh surplus dari neraca transaksi modal dan finansial yang tinggi. Walaupun begitu, neraca transaksi berjalan juga tetap terkendali dalam batas yang aman, yaitu sebesar 2,8% PDB. Nah, dari kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan eksternal ekonomi Indonesia ini tetap terjaga di tengah kondisi perekonomian dunia yang kurang kondusif dan perilaku musiman domestik. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa neraca transaksi
modal dan finansial ini mencatat surplus yang cukup tinggi, yaitu sebesar US dollar 7,1 miliar atau 2,5% PDB. Nah, hal ini terutama ditopang oleh aliran masuk modal asing, yaitu dalam bentuk investasi langsung dan investasi portofolio. Nah, aliran masuk investasi langsung ini tercatat sebesar US dollar 7,0 miliar. Nah, angka ini meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yaitu sebesar US dollar 6,1 miliar. Sedangkan investasi portofolionya ini masih relatif tinggi, yaitu sebesar US dollar 4,5 miliar. Kemudian, investasi lainnya juga mencatat bahwa defisit ini dipengaruhi oleh faktor musiman meningkatnya pembayaran pinjaman luar negeri pemerintah dan swasta yang jatuh tempo, sehingga surplus dari neraca transaksi modal dan finansial ini sampai dengan semester 1 meningkat, yaitu sebesar US dollar 17,0 miliar. Angka ini tentunya lebih tinggi dibandingkan dengan surplus semester 1 sebelumnya, yaitu sebesar US dollar 5,3 miliar. Nah, dari kondisi ini mencerminkan bahwa positifnya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian nasional juga didukung oleh tingginya daya tarik investasi aset keuangan domestik. Nah, sejalan dengan perkembangan neraca pembayaran Indonesia tersebut, maka posisi cadangan devisa pada akhir triwulan 2 2019 ini tercatat sebesar US dollar 123,8 miliar. Nah, hal ini setara dengan pembiayaan 7,0 bulan import atau 6,8 bulan import. Dan juga pembiayaan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional, yaitu sebesar 3 bulan import.